Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahma dengan NIM 2316050031 dari kelas Persya'a. Saya akan menjelaskan sistem pengelolaan dana bank syariah, di mana di bank syariah itu menggunakan produk dan prinsip kerja bank syariah. Yang pertama, sumber dana. Sumber dana bank syariah itu yang pertama giro wadiyah. Giro merupakan dana titipan menggunakan akad wadiyah yadamanah, di mana nasabah menitipkan uangnya kepada bank dengan kepercayaan penuh. Bank boleh memanfaatkan dana ini untuk operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan. Tidak ada imbal hasil yang wajib diberikan oleh bank, tetapi bank dapat memberikan bonus dengan sukarela tanpa ada kewajiban atau tuntutan dari nasabah. Yang kedua yaitu tabungan mudharabah. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah, di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal, dan bank itu bertindak sebagai mudarib atau pengelola. Di mana kalau memakai tabungan mudharabah itu pakai keuntungan itu bagi hasil atau margin. Keuntungan investasi dibagi sesuai nisbah, persentase keuntungan disepakati di awal. Yang ketiga, deposito mudharabah, yaitu deposito adalah dana yang disimpan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad mudharabah. Seperti pada tabungan, bank mengelola dana deposito untuk aktivitas investasi sesuai dengan syariah dan keuntungan dibagi sesuai nisbah. Dana tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo kecuali dengan ketentuan tertentu. Yang keempat, sumber dananya itu equity atau modal sendiri, modal bank itu sendiri. Modal yang dimiliki oleh bank sendiri sebagai salah satu sumber dana utama di bank syariah. Equity digunakan untuk mendukung likuiditas bank, menjalankan operasionalnya, dan menutup risiko kerugian. Yang ketiga, selanjutnya itu pooling dana atau menyalurkan dana. Yang pertama, sale base, yaitu penyaluran dana berbasis penjualan. Ada 3 akad. Yang pertama, akad murabahah, yaitu bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, misalnya rumah atau kendaraan. Jadi pas pembeliannya itu bank memberitahu harga pokok dan keuntungannya diambil. Contohnya tuh jika harga barang 100 juta, bank menjualnya dengan harga 105 juta dan 5 juta itu adalah keuntungan yang diambil bank. Yang kedua yaitu salam. Salam akad jual beli, di mana nasabah membayar harga barang di muka, tetapi barang dikirim kemudian. Jadi uangnya di awal dan barangnya di akhir gitu. Contohnya, petani menerima uang muka dari pembeli untuk pengiriman hasil panen di saat hasil petani itu udah matang gitu. Yang ketiga, istisna. Akad jual beli, di mana bank memesan barang kepada pihak ketiga untuk diproduksi sesuai kebutuhan nasabah. Bisa istisna ini sama kayak pembelian request gitu. Kayak pembayaran dilakukan secara bertahap, uangnya itu bisa dicicil, barangnya itu kemudian. Yang kedua, lease base atau berbasis sewa. Akadnya ada 2, ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik. Ijarah, bank menyewakan barang atau jasa kepada nasabah dengan imbalan berupa ujrah atau biaya sewa. Contohnya, bank menyewakan mesin atau alat berat kepada nasabah untuk proyek tertentu. Yang kedua, ijarah muntahiyah bit tamlik. Ijarah muntahiyah bit tamlik itu sewa menyewa yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan. Contohnya, si A menyewa sebuah rumah, namun di akhir akad ijarahnya dia berpindah kepemilikan rumah tersebut. Yang ketiga, pooling dananya yaitu profit and loss sharing atau berbasis bagi hasil. Ada 2 akad, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah, akad kerjasama antara nasabah sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola. Yang kedua, akad musyarakah.
akad kerjasama dua pihak atau lebih, di mana antara dua pihak itu sama-sama memasukkan modalnya sendiri dan sama-sama menjalankan usahanya. Yang keempat, aktivitas treasury atau aktivitas tambahan, itu SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Surat berharga berbasis syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga likuiditas bank syariah. Dan yang kedua, obligasi syariah, investasi dalam surat utang yang menggunakan prinsip syariah untuk memperoleh imbal hasil. Yang selanjutnya itu pendapatan bank syariah. Ada 4 pendapatan. Yang pertama margin, yang kedua ujrah, yang ketiga bagi hasil, yang keempat bagi hasil atau bonus. Jadi kalau margin itu menggunakan akad yang sell base tadi, yang murabahah, salam, istisna. Jadi margin itu pendapatan dari akad murabahah, salam, istisna, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. Kayak keuntungan gitu, margin tuh sama dengan keuntungan. Kalau ujrah tuh imbalan yang diterima dari akad ijarah atau sewa, atau upah sewa gitu. Bagi hasil, pendapatan dari akad mudharabah atau musyarakah, di mana bank menerima bagian keuntungan sesuai nisbah bagi hasil. Kayak mudharabah kan kayak pemilik modal sama pengelola. Jadi kalau misalnya ada keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan di awal. Kalau kerugian di mudharabah tuh akan ditanggung oleh pemilik modal. Tapi kalau kerugiannya tuh atas kelalaian pengelola, kerugian ditanggung bersama. Yang selanjutnya yaitu bagi hasil atau bonus. Bank dapat memberikan bonus tambahan kepada nasabah sebagai penghargaan atau reward, meskipun tidak wajib. Lalu distribusi keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana dibagi secara transparan antara nasabah dan bank, sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jadi dari margin, ujrah, bagi hasil, bonus, nah itu keuntungannya itu distribusikan lagi kepada nasabah sesuai porsi keuntungan yang menjadi hak nasabah sebagai pemilik modal. Ya. Lalu ada jasa-jasa bank. Yang pertama itu kiriman uang, transfer dana antar bank atau antar wilayah, bisa kayak transfer uang gitu. Yang kedua inkaso, layanan penagihan atau pencairan dokumen berharga seperti cek atau biliet giro. Yang ketiga garansi bank, penjaminan dalam transaksi bisnis seperti jaminan proyek atau kontrak. Jasa-jasa yang 3 tadi itu 100% pendapatan bank. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem pengelolaan dana bank syariah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.